Glenn Fredly namanya tak asing di dunia hiburan tanah air. Glenn Fredly merupakan penyanyi sekaligus musisi. Namun, kini nama Glenn Fredly tinggal kenanagan. Kepergian Glenn Fredly meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Tak hanya itu, kepergiannya pun meninggalkan sejuta kenangan indah bagi sang istri dan juga sahabat. Penyanyi Glenn Fredly meninggal dunia pada tanggal 8 April tahun 2020. Sebelum meninggal, istri Glenn, Mutia Ayu merayakan ulang tahunnya pada tanggal 4 April. Tentu, hal ini menjadi masa-masa berat yang dialami oleh Mutia Ayu. Dikutip dari YouTube Maya ALELDUL TV, Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022, Mutia mengaku kondisi Glenn lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saat hari ulang tahunnya, pelantun Januari itu bahkan bisa makan banyak hingga 4 mangkok. Kondisinya masih drop, cuman pada saat itu dia udah better dari hari sebelumnya. Sebelumnya belum bisa makan, pada saat itu dia makan banyak banget sampai 4 mangkok sekali makan, tuturnya. Lebih lanjut, Mutia juga mengatakan saat hari ulang tahunnya, Glenn menggenang kisah cinta keduanya. Dia udah nggak bisa ganti baju, nggak bisa ngapa-ngapain, saat itu bilang ke aku pengen pakai baju itu karena pengen ganteng di depan istri. Di tanggal 4 itu dia memaksakan untuk bangun dan kita tetap bantu, sambungnya. Bahkan, Glenn merekam percakapan mereka agar buah hatinya kelak dapat mendengar suaranya. Pada saat itu direkam semuanya karena dia pengen Gewa dengar dari rekaman itu, ucap Mutia. Dalam kesempatan tersebut, perempuan berusia 27 tahun itu menceritakan keinginan Glenn untuk keluar rumah di hari ulang tahunnya. Tanggal 4 malam itu, dia pengen keluar rumah, jadi sebelumnya aku bilang, aku kangen disetirin sama kamu. Terus dia bilang, jalan-jalan, kita keliling kompleks aja, sambungnya. Mutia mengaku bahwa ia dan Glenn memang tak memiliki sopir pribadi sehingga Glenn yang biasanya menyetir. Kita beli makanan, itu udah pakai infusan, ada suster juga kan soalnya home care. Terus di situ dia bilang, ini mobil kamu nanti bawa ya, kamu pakai, tutur Mutia menirukan perkataan Glenn. Mendengar hal itu, Mutia mengaku bingung pada saat itu. Aku bilang kan ada kamu, kok kamu ngomong kayak gitu, tanyanya. Nanti kalau aku nggak ada gimana, sahut Glenn pada saat itu sekaligus menjadi sebuah firasat buruk sebelum dirinya meninggal. Pada saat itu, jeleknya dia nggak bakalan bisa jalan lagi atau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lanjut Mutia. Hanya di tempat tidur, aku mikirnya pada saat itu, imbuhnya lagi. Saat itu, Mutia mengaku optimis bahwa Glenn akan kembali sehat. Aku bilang udah, kamu semangat, kamu pasti bisa aktivitas lagi, kamu bisa nyetirin aku lagi. Namun, meski sudah sempat membaik, tetapi keadaan Glenn kembali memburuk pada tanggal 6 April tahun 2020. Drop lagi di tanggal 6, udah lemes banget kayak beda. Karena aku khawatir, adik-adik semua khawatir, udah ke dokter aja. Terus dia tanya istri gue, ke rumah sakit atau enggak, ucap Mutia menirukan perkataan Glenn. Pada akhirnya mereka membawa Glenn ke rumah sakit dan ternyata kondisi Glenn dikatakan sehat oleh dokter. Tanggal 6 kita bawa ke rumah sakit karena takut banget seandainya dia ngedrop banget kan seenggaknya di rumah sakit. Kata dokter semuanya udah sehat, trombositnya semuanya udah normal ke angka yang sesuai, ujarnya. Lebih lanjut, Mutia kembali melanjutkan ceritanya, tepatnya kejadian di hari meninggal suaminya itu. Sampai tanggal 8 itu sehat, dia mau mandi itu jam 10. Akhirnya dia keserang karena beberapa hari sebelum dia berpulang tuh dia suka kolaps. Kepalanya itu bener-bener sakit banget, menurut dia tuh kayak ditusuk beberapa pedang, jelas Mutia. Namun, karena keadaan Glenn yang tidak memungkinkan untuk mandi, ia pun tiduran. Terus dia bilang pengen dibuka jendelanya, dia pengen terang, pengen masuk cahaya. Jam 12 itu aku tahu dia nggak ada sebenarnya, tuturnya. Meski begitu, Mutia tetap yakin bahwa Glenn akan pulih. Tiba-tiba drop, cuman masih punya keyakinan bisa bangun lagi. Aku nangis terus bilang, ayo bangun, ada anak kamu yang nunggu di rumah. Aku ngucapin nama lengkap Gewa dan dia napas lagi, ucapnya. Glenn kemudian tak sadarkan diri hingga dibawa ke ruang ICU. Pada petang hari, Glenn akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Jam 18.45 apa jam 18.55 gitu. Itu dengan keadaan udah tidur, udah dimasukin ventilator, tutup Mutia Ayu.